Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar, jutaan manusia menunduk, wajah-wajah pucat, tubuh gemetar menanti giliran dihisab. Dosa-dosa terbayang, amal terasa amat sedikit, dan hati cemas luar biasa. Namun tiba-tiba terdengar panggilan yang begitu lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapakah mereka yang dipanggil dengan lembut itu? Ternyata mereka bukanlah para nabi, bukan pula para syuhada yang gugur di medan perang, melainkan hamba-hamba biasa yang ketika hidup di dunia dengan konsisten dan istiqomah menjaga satu amalan ringan. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini sekali saja setiap selesai salat maghrib, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya, melindunginya dari gangguan setan, dan membentenginya dengan 70 lapis hijab dari tipu daya iblis. Bahkan malaikat dari langit ketujuh akan turun untuk menjaga dirinya hingga subuh tiba. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa ketika hari kiamat tiba, Allah akan memanggil hamba ini dan berkata, berlindunglah di bawah naungan arsy-Ku, makanlah dari buah surgaku, minumlah dari telagaku. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan yang paling dahsyatnya lagi, jika ia meninggal pada malam itu, ia wafat dalam keadaan mati syahid dan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Sahabatku, ini adalah sebuah peluang emas, sebuah amalan yang amat ringan. Waktunya hanya membutuhkan beberapa detik saja, tetapi pahalanya akan terus mengiringi kita sampai ke akhirat kelak. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara tuntas surat apa yang dimaksud, bagaimana cara mengamalkannya, dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang begitu agung bagi orang yang istiqomah membacanya. Jangan tinggalkan video ini, karena rahasia ayat ini
bisa menjadi penyelamat kita di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi untuk kita renungkan bersama. Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hidup seorang guru ngaji yang bernama Pak Mahmud. Beliau hidup dengan sangat sederhana. Rumahnya terbuat dari kayu dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun, yang membuat beliau begitu istimewa bukanlah kekayaannya, melainkan satu amalan yang tidak pernah beliau tinggalkan sejak masa mudanya. Setiap kali selesai melaksanakan sholat maghrib, sebelum melangkahkan kaki beranjak dari sajadahnya, Pak Mahmud selalu membaca beberapa ayat pendek yang selalu membuat beliau tenang menghadapi masa-masa tuanya. Inilah amalan yang diwariskan oleh guruku, kata beliau, karena Rasulullah SAW menjanjikan keselamatan dari hisab dan azab bagi siapa saja yang istiqomah membacanya. Tahun demi tahun berlalu hingga suatu hari di usianya yang ke-78 tahun, Pak Mahmud jatuh sakit. Keluarganya mengira beliau hanya terkena flu biasa. Namun lambat laun kondisinya semakin memburuk. Hari itu selepas maghrib, dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lemah, Pak Mahmud masih memaksakan dirinya untuk membaca ayat-ayat tersebut. Setelah selesai membacanya, beliau tersenyum, menatap anak-anaknya dan berucap dengan sangat lirih, "Alhamdulillah, tugas ayah di dunia sudah selesai." Beberapa menit kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan suci di atas sajadah, tepat setelah melaksanakan amalan yang amat beliau cintai. Orang-orang kampung bersaksi, wajah Pak Mahmud tampak berseri-seri seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Dan yang paling mengejutkan, saat prosesi pemakaman tercium aroma yang sangat harum dari dalam liang lahatnya. Banyak warga yang menangis meneteskan air mata karena mereka tahu janji Rasulullah SAW itu adalah nyata. Barang siapa yang istiqomah membaca ayat ini, Allah akan memuliakannya di dunia, di dalam kubur, hingga di akhirat kelak. Dari kisah perjalanan hidup Pak Mahmud tadi, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, istiqomah itu jauh lebih berharga daripada banyaknya amalan. Pak Mahmud bukan orang kaya, bukan pula tokoh terkenal, tetapi beliau menjaga satu amalan ringan ini sepanjang hidupnya. Ternyata yang membuat kita mulia di sisi Allah bukanlah jumlah yang besar,
melainkan kesungguhan dan konsistensi dalam menjaganya. Pelajaran kedua, amalan ringan dengan pahala yang sangat luar biasa. Hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib, waktunya bahkan tidak sampai 1 menit, tetapi pahalanya mengiringi hingga akhir hayat, bahkan menjadi benteng dari hisab dan azab. Pelajaran ketiga, mengamalkan sebelum ajal menjemput. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan kematian akan datang. Pak Mahmud wafat tepat setelah menyelesaikan amalan ini. Seakan-akan Allah menutup lembaran hidupnya dengan ibadah yang amat dicintainya. Bukankah kita semua merindukan akhir hidup yang indah, husnul khatimah seperti itu? Pelajaran keempat, janji Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Kisah ini menjadi bukti kecil di dunia bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi pasti membawa kebaikan. Jika di dunia saja sudah Allah muliakan, apalagi kelak di kehidupan akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lantas apakah amalan yang dimaksud tersebut? Yang pertama, membaca surah Al-An'am 3 ayat pertama. Diriwayatkan dalam kitab Al-Jauharul Mawhub halaman 114 dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am di pagi hari, Allah mengutus 70.000 malaikat yang menulis kebaikan untuknya hingga sore, dan apabila membacanya di sore hari, Allah mengutus 70.000 malaikat hingga pagi. Malaikat itu mendoakan, melindungi dan menjaganya dari gangguan setan. Sahabat beriman, sebagai ikhtiar ilmu dan kehati-hatian kita dalam beragama, perlu kita pahami bersama dengan sikap yang beradab. Para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa riwayat mengenai keutamaan khusus 70.000 malaikat untuk 3 ayat awal surah Al-An'am ini berderajat sangat lemah atau dhaif. Kendati demikian, membaca ayat-ayat Al-Quran termasuk 3 ayat awal Al-An'am tetaplah sebuah amalan mulia, ikhtiar dan doa yang mendatangkan pahala kebaikan umum. Kita mengamalkannya dengan mengharap rahmat Allah tanpa meyakini janji angkanya sebagai suatu kepastian syariat. Adapun bunyi ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamma 'indahu thumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditetapkannya ajal, kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan untuk berbangkit di sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard, ya'lamu sirrakum wa jahrakum, wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah yang disembah, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Yang kedua,
membaca surah Al-Hasr ayat-ayat terakhir. Kemudian amalan yang kedua, yaitu membaca ayat terakhir surah Al-Hasr. Disebutkan di dalam kitab Zinatul Asrar, Zinatul Asrar, halaman 82, dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ta'awudz 3 kali lalu membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasr di pagi hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Jika ia meninggal hari itu, ia mati syahid, dan jika dibaca di sore hari, ia mendapatkan pahala yang sama hingga pagi. Sahabat, sama halnya dengan riwayat ini, sebagian besar ulama peniti hadis menilai riwayat keutamaan khusus ayat terakhir Al-Hasr ini berderajat lemah atau dhaif. Namun, membaca Al-Quran dan meresapi keagungan nama-nama Allah dalam surah Al-Hasr adalah ikhtiar amalan tajribah, yaitu pengalaman ibadah para ulama yang sangat baik. Ini bukan kewajiban syariat ataupun jaminan hasil pasti, melainkan bentuk doa dan permohonan perlindungan kita kepada Allah. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi, maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusu as-salamu al-mu'min al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adapun tata cara dalam mengamalkannya dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dan sholat subuh. Berikut urutan bacaannya. Yang pertama, bacalah ta'awudz sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu yang kedua, dilanjutkan dengan membaca 3 ayat pertama dalam surah Al-An'am yang sudah kita bacakan tadi, diawali dengan basmalah. Kemudian disambungkan dengan membaca 4 ayat terakhir dalam surah Al-Hasr dan seterusnya hingga akhir. Setelah itu, bacalah dengan tartil dan penuh penghayatan. Ketika membacanya, niatkan di dalam hati semata-mata untuk mengharap ridha Allah, memohon perlindungan di dunia, keselamatan di dalam kubur,
serta kemuliaan kelak di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Mungkin besok atau mungkin malam ini. Namun kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk membawa bekal yang akan menyelamatkan kita dari hisab dan azab. Amalan ini amat ringan, hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib. Waktunya bahkan tidak sampai 2 menit, tetapi pahalanya mengiringi perjalanan kita sampai kita menghadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa siapa yang istiqomah akan dilindungi di dunia, diselamatkan di alam kubur, dan dimuliakan di akhirat. Mulai malam ini, ajaklah keluarga, pasangan dan anak-anak kita, jadikan amalan ini sebagai kebiasaan yang melekat erat sampai akhir hayat. Siapa tahu di hari kiamat nanti kita dipanggil oleh Allah dan mendengar suara yang paling kita rindukan. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.